Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat malam teman-teman generasi elektronik literasi SMP Negeri 3 Peterongan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Tetap jaga kesehatan di musim pandemi COVID ini supaya kita terhindar dari virus yang sangat membahayakan ini ya. Oke ya, ini besok momennya sudah libur sekolah. Jadi mulai besok itu sudah libur sekolah. Nah, Pak Alim ini memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini untuk mengevaluasi hasil post-tes e-literasi kemarin. Ya. Masih ingat ya, teman-teman Gen EL? Masih. Oke ya. Masih. Nah, ini selamat datang Antoni ya, yang sedang mencari sinyal ya. Semoga segera ketemu sinyalnya. Ya. Oke. Nah, apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, ya, yaitu saya tertarik untuk membahas sebuah diskusi tentang salah satu gambar yang saya jadikan tes, yaitu gambar sidik jari. Masih ingat teman-teman Gen L? Masih. Gambar sidik jari yang saya jadikan soal kemarin. Ya. Jadi gambar tersebut tidak lain adalah gambar sidik jari saya sendiri. Ya, sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sidik jari. Jadi sidik jari setiap manusia itu berbeda. Meskipun orang kembar sekalipun ya dengan wajah sama ya, yang sangat persis, yang kita tidak bisa membedakannya sama sekali, itu pasti mempunyai sidik jari yang berbeda. Ya. Kalau Anda mempunyai ketertarikan dalam mempelajari sidik jari ya, nanti banyak sekali jenis sidik jari. Ya. Mulai ada yang tipe salah satunya tipe center ya, loop ya, banyak sekali jenisnya. Nah, dengan sidik jari sebenarnya setiap karakter seseorang itu bisa terbaca. Ya, cukup dengan sidik jari. Ya, bisa tahu karakternya, karakter emosional, karakter spiritual, karakter intelektual, itu secara dasar bisa terbaca. Loh, beneran. Jadi dengan sidik jari saja itu sebenarnya bisa mendeteksi kira-kira bakat apa yang bisa dikembangkan pada orang ini. Ya, orang ini nanti suksesnya dalam bidang apa kira-kira kalau mau ditekuni. Itu bisa. Makanya ada sebuah lembaga, ya salah satunya saya tidak sebut merek ya, salah satu bimbingan belajar itu sebelum mereka membimbing siswanya ada istilahnya fingerprint test ya. Nah, itu mereka mengkategorikan siswa bimbingannya ini ke dalam beberapa kelompok belajar itu berdasarkan satu karakter, berdasarkan sidik jari. Ya. Jadi ada loh sidik jari, dilihat ini, wah ini potensi anak pintar ini, potensi anak cerdas, terlihat. Ya. Meskipun sebuah kecerdasan itu bisa dilatih, tapi potensi itu tetap ada, sebuah potensi itu tetap ada. Nah, kemudian sidik jari, ya, ilmu sidik jari ini pertama kali diperkenalkan itu oleh salah satu anggota kepolisian ya waktu itu. Akhirnya muncullah sebuah studi dalam penyelidikan itu yang sangat erat tentang sidik jari. Ya, teman-teman pasti paham ya. Setiap yang berkaitan dengan kepolisian kemudian dihubungkan dengan sidik jari, itu Anda pernah mendengar ya? Fikri, Labib, Antoni, itu biasanya dalam hal apa? Pernah, Pak. Polisi kemudian sidik jari, itu biasanya untuk ngapain? Untuk mendeteksi penjahat atau barang pencuri. bukti. Oh ya, untuk mendeteksi penjahat, bisa pencurian, bisa pembunuhan. Ya, itu salah satunya adalah Pembunuhan. dengan mendeteksi ya sebuah sidik jari yang berkaitan dengan barang bukti. Ya, sidik jari yang menempel pada tubuh korban, sidik jari yang menempel pada bukti-bukti lain. Nah, itu dengan sidik jari, ini Anda semua sudah punya KTP? Belum, Pak. Pak. Belum ya? Oke ya. Saya beritahu bocoran sedikit tentang KTP ya. KTP itu nanti ada sidik jari. Ya. Jadi kepolisian saat ini sangat mudah sekali ya untuk melacak sebuah kasus. Ya. Karena setiap KTP seluruh Indonesia yang terdata itu sudah terkait sidik jari.
Jadi misalkan ada korban, kemudian ketemu sidik jarinya, langsung dimasukkan database. Nanti ketemu langsung keluar nama-nama orang yang dicurigai. Nah itu langsung dipanggil. Jadi kalau yang paling mudah tertangkap itu kasus pembunuhan. Karena di dalam salah satu tubuh korban ketika diotopsi, itu ketemu sidik jarinya. Sidik jari siapa yang terakhir menyentuh korban. Itu ketemu, langsung muncul datanya. Misalkan sekian orang, semuanya dipanggil. Nah itulah yang kira-kira tersangkanya itu. Jadi bisa dalam waktu 1 jam, ya, bahkan setengah jam itu sudah ketemu pelakunya. Nah itulah salah satu manfaat ya kita mendalami sebuah ilmu. Ya. Makanya untuk teman-teman Gen L ini, ya orang bertiga ini, yang saya rasa mempunyai literasi yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, ini tentunya mengembangkan ya, karena ke depan ya, masa depan itu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai informasi yang lebih ya, dengan cara membaca buku, membaca berita ya, baik media cetak maupun media online, ataupun membaca yang ada di alam sekitar. Itu insya Allah untuk ke depan sangat mudah sekali menjalani kehidupan ini daripada yang artinya buta informasi ya. Oke, kita kembali lagi ke sidik jari. Saya pengen tahu ya pendapat teman-teman Gen EL tentang sidik jari ya. Coba yang pertama saya ingin menanyakannya kepada Gen EL Labib ya. Coba apa pendapat Anda tentang sebuah sidik jari itu? Ya, teman-teman bisa mendengarkan ya penjelasan teman Anda. Pengertian apa, Pak? Ya, boleh. Boleh pengertian, boleh manfaat ataupun prediksi Anda teknologi ke depan yang berkaitan tentang sidik jari. Sidik jari yaitu pola penggulungan lingkaran kecil dan masing-masing membentuk seperti lembah di ujung masing-masing jari. Setiap orang yang memiliki sidik jari sangat berbeda pada setiap orang. Kelebihan sidik jari yaitu tingkat keamanan lebih tinggi, kekurangannya bersifat permanen dan dalam keadaan tertentu sensor tidak dapat mengenali ketika tangan sedang terluka ataupun basah. Nah, ya sangat menarik sekali ya. Pengertian yang sangat menarik sebenarnya kalau digali lebih dalam. Coba Anda membayangkan, kira-kira sidik jari Anda itu permanen atau bisa berubah-ubah? Ayo kira-kira. Dari bayi sampai dewasa ini berubah atau tetap polanya? Ayo coba Fikri. Kira-kira dari bayi sampai dewasa, sampai tua, itu kira-kira sidik jari itu berubah atau tetap? Tetap ya. Tetap ya. Iya. Cuma mungkin polanya berkembang, jari menjadi semakin besar. Tapi pola dasarnya itu tetap ya. Makanya disebut sidik jari itu permanen ya. Nggak bisa misalkan awalnya bentuknya lingkaran kemudian menjadi kotak, tidak mungkin ya. Makanya itu apa ya, sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Coba Anda bayangkan kalau Anda tidak punya sidik jari, jadi tangannya halus, tidak ada sidik jari, apa yang akan terjadi? Ayo coba kita menggali lebih dalam ini. Seandainya orang itu tidak punya sidik jari, gimana? Antoni? Tergores. Ya, jadi kalau sebenarnya sidik jari ini kan apa ya? Kalau kita memegang sesuatu itu akhirnya bisa terpegang dengan sempurna. Ya, jadi gesekannya itu ada. Kalau istilah dalam fisikanya itu frictionnya itu ada ya, bukan frictionnya nol. Kalau frictionnya nol ya kita slip. Jadi kita pengen pegang apa selalu merucut aja ya. Itu kita bersyukurnya di situ ya. Kita punya sidik jari. Artinya ada serat kasar di bagian tubuh kita sehingga sesuatu yang kita pegang itu bisa erat gitu loh ya. Kalau enggak punya sidik jari ya repot itu. Nah, namun sidik jari itu bisa rusak ketika lapisan kulit kita itu terlukanya itu ya tidak biasa ya. Lukanya itu cukup serius. Itu nanti bisa merusak pola sidik jari. Oke, kita lanjut ke Nur Fikri ya. Silakan, gimana kemarin tulisan Anda tentang sidik jari? Silakan diungkapkan. Sidik jari merupakan hasil reproduksi tapak jari sengaja diambil yang bisa dicapkan dengan tinta ataupun membekas pada benda yang terkena sidik jari. Sidik jari dapat digunakan untuk mengenali identitas seseorang karena sidik jari setiap orang berbeda-beda. Kira-kira manfaatnya apa, Fikri?
dengan adanya sidik jari manusia yang berbeda-beda itu apa manfaatnya? Untuk mempermudah investasi suatu kasus. Oke, ya. Kalau dalam hal teknologi, misalkan dikaitkan dengan smartphone gitu, kira-kira apa? Untuk membuka kunci keamanan smartphone. Oke ya, siap untuk privasi smartphone ya. Ya, karena handphone sekarang difasilitasi oleh fingerprint yang ada di belakang ya. Ada juga yang di depan letaknya ya. Ada yang di belakang, ada yang di depan. Ya, jadi bermacam-macam ya. Oke, sekarang saya mengarah ke Anthony. Nah, kira-kira gambaran apa yang ada di benak Anda tentang sidik jari? Silakan diungkapkan, Anthony. Sidik jari adalah suatu daerah terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh alis. Begitu ya. Oke. Jadi intinya gini, sidik jari itu kan dengan adanya sidik jari ya, banyak teknologi-teknologi masa depan yang akan dikembangkan ya. Yang paling mutakhir mungkin menurut Anda adalah yang diaplikasikan pada smartphone ya, untuk identitas diri pribadi, untuk keamanan privasi handphone dan lain-lain. Kira-kira ada nggak ya? Kalau menurut Anda ya, menurut imajinasi Anda, kira-kira teknologi apa yang ke depan itu berkaitan dengan sidik jari? Ya coba ide yang di luar nalar apa? Kira-kira ada nggak? Atau Anda tertarik untuk ngapain dengan sidik jari? Ya, apa hal yang ingin Anda teliti lebih dalam tentang sidik jari? Kira-kira kalau ide gilanya itu apa? Dijadikan kunci rumah, Pak. Ada yang kunci pintu rumah. Bisa juga ya. Oke, untuk keamanan ini berarti yang bisa untuk buka suatu tempat ya. Oke, kunci mobil. Jadi untuk barang-barang yang mewah ya, artinya barang-barang penting itu bisa kita menggunakan sidik jari kita. Oke, brankas, pintu mobil, ya, rumah atau kamar. Ya, meskipun ada beberapa kekurangan ke depan yang pasti bisa dievaluasi lagi. Oke, ada hal lain selain itu? Ya, sangat bagus itu idenya ya. Hologram. Kenapa? Hologram? Gimana itu hologram itu? Oke ya, pastinya Anda mempunyai banyak sekali ide-ide yang muncul dengan memperhatikan sebuah bahasan sidik jari ya. Nah, kita kembali lagi, kita kaitkan dengan sebuah literasi ya, program literasi ya. Nah, kalau saya tanya gini, kita kan program literasi ini kan sebuah bacaan ya, yang Anda baca itu kan ada gambar-gambar ya. Nah, kira-kira ini saya tanya testimoninya. Oke, sebentar ya, ini Zoom-nya ini sudah pada batas, nanti saya buka link lagi ya, nanti kita nggak buka link lagi ya. Oke. Iya.